Muhammad Yunita. Sekolah di mana? Satu Sintang Indramayu. Indramayu. Kamu mau sekolah di saya? Mau tinggal sama saya? Kamu? Siap, dekat kantor. Ini ada momen ketika Kang Deddy ini mengangkat anak-anak yang yatim piatu ataupun orang tuanya yang ketika momen upacara kemarin tidak bisa hadir, itu diangkat sebagai anak asuh Kang Deddy Mulyadi, geng. Sampai sekolahnya akan dibiayain sampai kuliah, dan kalaupun ada anak yang pengen jadi tentara, Kang Deddy siap akan membantunya. Kang Deddy ini akan mengangkat anak-anak ini menjadi anak asuhnya, gengs. Yang bilang bahwa ikut program militer nanti di sana bakal disiksa atau kayak gimana. Yang selama saya ini bisa. Gimana tuh? Itu wah. Tuh. Pertama kan emang diajarin buat bangun pagi. Ya. Terus lanjutin sholat subuh, senam. Kenapa bisa dalam waktu 18 hari, mereka yang biasanya susah diatur nih, bisa berubah dalam waktu singkat, gengs. Jadi jelas ya, tidak ada kekerasan fisik di dalam barak tentara. Mereka justru dididik kedisiplinannya, diajarkan semuanya lah. Sampai mereka tuh juara gitu. Halo guys, kembali lagi bareng gua Kata Ketutus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa ya, kita masih melanjutkan pembahasan soal Kang Deddy Mulyadi yang banyak banget mendapatkan nyinyiran nih dari para elit yang mungkin terusik dengan kinerja bagus dari Kang Deddy Mulyadi. Oke, langsung aja ke pembahasan intinya. Dan oke, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas siswa-siswi yang kemarin dititipkan ke barak tentara. Gimana sih perubahannya? Apakah program Kang Deddy Mulyadi ini berhasil? Atau justru nanti anak-anaknya ini bakalan kembali seperti semula gitu? Ya, inilah faktanya, gengs. Ternyata, kalau menurut gue, gengs, pendidikan ala militer ini bisa ngalahin pendidikan formal biasa. Contohnya ini, pada Hari Kebangkitan Bangsa di Jawa Barat kemarin, gengs, kita bisa lihat kok, dari video-video yang sudah beredar, itu sudah bisa kita nilai gitu. Dan sekaligus namparin para elit yang suka nyinyirin program Kang Deddy. Katanya program Kang Deddy, anak-anak dikirim ke barak militer itu adalah melanggar HAM segala macam tete menge. Tapi hasilnya, gengs, pada saat pengibaran bendera upacara, itu yang menjadi petugas adalah siswa-siswi alumni dari barak tentara, gengs. Bukanlah siswa terbaik dari sekolahnya. Padahal mereka cuma butuh 18 hari untuk digembleng di barak tentara. Walaupun cuma 18 hari di barak tentara, tapi kita bisa lihat hasilnya, gengs. Mereka lebih percaya diri, disiplin, dan public speakingnya kalau gue lihat bagus, gengs, ketika diwawancari wartawan. Dan bukan hanya itu, gengs, Kang Deddy juga memberi bonus kepada siswa-siswi yang menjadi petugas upacara. Masing-masing diberi 25 juta, termasuk pelatihnya, masing-masing 50 juta, gengs. Ini luar biasa loh. Tapi pembahasan ini bukan soal bonusnya ya. Yang mungkin menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa bisa dalam waktu 18 hari, mereka yang biasanya susah diatur nih, bisa berubah dalam waktu singkat, gengs. Mulai dari karakternya, disiplinnya, pokoknya dan lain-lain lah. Dari tutur katanya itu udah, kalau menurut gue udah berubah gitu. Ketika diwawancarai, mereka tuh merasa 18 hari itu kurang gitu. Karena mereka merasa nyaman gitu loh di barak tentara, gengs. Ya gimana gak nyaman? Di sana karena merasa di barak tentara juga enak, diperlakukan dengan baik. Pokoknya hak-hak sebagai anak itu diberikan semua gitu loh. Tidak ada batasan-batasan ataupun disiksa segala macem. Nggak ada, gengs. Ini faktanya yang bicara, bukan asumsi belaka gitu loh. Sekarang jelas kan, pendidikan ala militer itu kalau menurut gua itu jauh lebih baik dari pendidikan formal biasa, gengs. Karena jelas, di barak tentara mereka difokuskan dengan pendidikan karakter. Pokoknya banyak banget lah ya. Mulai dari pola pikirnya, kebiasaannya. Yang biasa anak-anak yang bangun siang, mereka sekarang bangun jam 4 pagi. Itu, gengs, akhirnya menjadi keterbiasaan gitu loh. Beda sama di sekolah formal biasa. Mereka tiap hari cuma disuguhin tugas sekolah lah, PR, pelajaran ya kan. Sampai lupa, nggak fokus ke pendidikan karakternya gitu loh. Dan ini mungkin untuk pembelajaran kita semua, buat daerah-daerah lain mungkin ya. Karena gengs, untuk merubah karakter itu hanya butuh waktu 18 hari. Dan kalau menurut gue ini keren, gengs. Ini ada momen ketika Kang Deddy ini mengangkat anak-anak yang yatim piatu ataupun orang tuanya yang ketika momen upacara kemarin tidak bisa hadir, itu diangkat sebagai anak asuh Kang Deddy Mulyadi, geng. Sampai sekolahnya akan dibiayain sampai kuliah, dan kalaupun ada anak yang pengen jadi tentara, Kang Deddy siap akan membantunya. Kang Deddy ini akan mengangkat anak-anak ini menjadi anak asuhnya, gengs. Ini luar biasa sih. Nah, ini ada momen Kang Deddy mengangkat anak asuh ya, dari alumni barak tentara nih. Ini bener-bener gimana, gengs? Bikin haru banget sih. Serius, gue aja sedih, gengs, ngeliatnya.
haru gitu loh. Di saat momen seperti ini kok orang tuanya nggak nyempetin hadir gitu loh. Karena anak-anak ini butuh perhatian orang tua juga ya gengs. Jadi akhirnya Kang Deddy mengangkat sebagai anak asuh untuk mereka melanjutkan pendidikan sampai kuliah, sampai anak-anak ini kalau ingin menjadi tentara pun akan dibiayain segala macam. Oke, kita lanjut. Ini juga sebagai tamparan buat para penyinyir Kang Deddy Mulyadi, para elit ya kan, yang mungkin terusik lah dengan program-program yang dibuat Kang Deddy gitu. Karena program Kang Deddy ini sangat luar biasa dan kalau menurut gue berhasil ya. Dan apa sih, mungkin teman-teman juga penasaran ya, gimana sih tanggapan dari anak-anak yang sudah dititipkan di barak tentara? Apa tanggapan mereka? Apakah mereka seneng dan gimana gengs? Dan kalau menurut gua ya, mereka sekarang tuh berprestasi gengs. Ini contohnya. Nah kan saya pas Ramadan, yang ini ibu saya, Setia Ningsi. Asal mana? Saya kelas 11, teknik sains. Jadi siapa ya? Dari SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Kenapa ikut program pendidikan kesehatan ini? Ya mungkin karena saya sering main game juga, itu kurang teratur, serta juga ada keinginan buat belajar menjadi lebih baik untuk menjadi pemimpin seperti yang saya lakukan. Sendiri selama pelatihan ini, selama 2 minggu pelatihan ini, ada cerita menarik atau hal-hal menarik yang sampai sekarang ingat gitu? Nah yang menarik itu ketika teman-teman membawa rokok, bawa itu, terus dia ketahuan, jadi diceburin ke kolam lele. Terus malam-malam itu ditampilin basah semua. Di barak tentara aja guys, mereka masih ada yang ketahuan gitu loh bawa rokok terus dicemplungin ke kolam lele. Jadi memang anak-anak yang di barak tentara itu bukan anak-anak yang gampang diatur gengs. Di barak tentara aja mereka masih nyelipin rokok coba. Tapi itu awal-awal ya, gitu. Ini momen-momen lucu katanya. Tapi yang serunya gitu. Nah, terus yang serunya kayak gimana kalau di sana? Seru bisa main gratis, makan bersama. Terus programnya juga gak terlalu berat buat siswa atau siswi. Jadi masih bisa dikendalikan oleh diri kita masing-masing. Enak-enak kan makanannya di sana? Sangat enak, bergizi, terus lengkap juga. Ada sayuran ataupun dagingnya juga. Ini kan banyak yang bilang bahwa ikut program militer nanti di sana bakal disiksa atau kayak gimana. Yang selama saya ini itu bisa. Gimana tuh? Itu wah. Tuh. Yang pertama kan emang diajarin buat bangun pagi. Iya. Terus lanjutin sholat subuh, senam. Begitu langsung belajar PBB, terus belajar di aula, lalu ke barat. Kayak itu berulang, itu nggak ada kekerasan fisik. Tuh ya. Jadi jelas ya, tidak ada kekerasan fisik di dalam barak tentara. Mereka justru dididik kedisiplinannya, diajarkan semuanya lah. Sampai mereka tuh juara gitu. Jadi anak-anak yang awalnya susah diatur ya kan, malas, bangun siang, akhirnya menjadi anak yang disiplin dan berprestasi loh. Ya mungkin dipandang orang, ini anak mungkin nggak ada masa depannya gitu loh. Nah ketika dididik alam tentara, anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi, gengs. Ini benar-benar sangat luar biasa sih. Salut buat Kang Deddy. Dan mereka juga rata-rata, gengs, pengen menjadi tentara gitu. Setelah mengikuti program dari Kang Deddy di barak tentara, jadi mereka tuh gimana ya? Karena sudah merasa nyaman dan akhirnya mereka punya keinginan menjadi tentara. Ini sangat luar biasa loh gengs ya. Jadi buat para orang-orang yang nyinyir terhadap program Kang Deddy, nih lihat nih ya, gamparin loh sama fakta yang bicara nih ya. Kita lanjut ke videonya. Ini ada anak yang memang benar-benar susah diatur ya ketika di sekolah ataupun di rumah, akhirnya berprestasi juga. Dari awal masuk barak tuh. Dari awal datang kan awal itu kita. Kalau menurut gue ya, anak-anak yang sudah masuk didikan ala tentara ini, ya kita bisa lihat anak-anaknya itu kelihatan cerdas gitu loh, cara ngomongnya ya kan, public speakingnya menggambarkan kalau anak ini cerdas gitu loh. Ya mendapatkan semuanya loh gengs, enak banget katanya. Memang awal-awal mereka juga menyelesaikan lah ya kan, terus masih banyak anak-anak yang mungkin susah diatur gitu loh, tapi akhirnya mereka dalam waktu 18 hari bisa dirubah loh. Luar biasanya ya TNI. Ini benar-benar luar biasa loh, geng. Dalam waktu singkat, mereka bisa merubah semua karakter. Ini ada salah satu anak cewek yang
memang susah banget diatur di rumahnya, di sekolahnya, malas dia, dan akhirnya dititipkan ke barak tentara, akhirnya sekarang berubah juga lebih baik. Dan ini tanggapan dari keluarganya dan gimana sih gitu. Ini beda banget. Dari cara ngomong jadi beda. Jadi kan kalau dulu jarang berbaur ya, terus Siswi SMK di Bandung kini sudah kembali ke rumahnya bertemu dengan saudaranya setelah dikirim ke barak militer lantaran sering bolos tak patuh terhadap peraturan sekolah. Cewek loh. Saat ditemui di rumahnya, Keiza mengaku awalnya sempat kaget ketika dibawa ke barak militer dan mengikuti proses belajar selama 18 hari. Keiza mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pendidikan karakter di barak militer yang sangat ia rasakan. Keiza lebih memahami berartinya menghargai orang tua. Bahkan ia yang sebelumnya malas bangun pagi dan beberes rumah, saat ini ada kesadaran diri untuk menghilangkan hal-hal negatif pada dirinya. Iya, luar biasa loh. biasanya kan aku selalu makan sambil main HP. Ke kamar mandi pun sambil main HP, nggak bisa terlepas dari HP. Semenjak dari sana aku terlepas dari HP gitu. Tapi nanti kita tuh masih dipantau selama 2 tahun. Tuh ada sebulan sekali kita ke sana lagi. Ke barak lagi. Iya, ke barak lagi. Sebulan sekali, untuk guys. peninjauan. Bahkan dampak perubahan itu pun turut dirasakan kakak dan orang tua Keiza. Menurut keluarga, Keiza saat ini lebih disiplin dan menurut. Lebih rajin lah ya. Dan mudah-mudahan nanti berubah lah ya. Sama rajin, suka bangun subuh, bersih-bersih ya, rajin lah. Perubahannya drastis, bagus. Terus Kenapa? ya saya juga jadi senang sampai ada program militer itu. Masuk juga rapi, biasanya amburadul jadi rapi, terus masuk juga asuh adiknya juga, jadi beda banget. Dari cara ngomong juga jadi beda. Jadi kan kalau dulu jarang berbaur ya, terus kalau ngomong suka berbelit-belitnya, ini orangnya emang agak sedikit kasar. Semenjak kesini jadi nggak, jadi biasa, normal, lebih baik dari sebelumnya. Iya. Keiza mengikuti program pendidikan karakter di barak militer yang hingga saat ini masih terus menjadi pro kontra. Para elit itu aja yang terusik ya. Jadi sekarang kan terlihat sendiri faktanya. Program Kang Deddy akhirnya berhasil dan membuat anak-anak ini merubah karakternya, tutur katanya, perilakunya, kedisiplinannya, semuanya berubah, gengs. Ini gengs, ada salah satu video lagi nih, baru pulang dari barak. Keren. Luar biasa ini. Kalau menurut teman-teman gimana program Kang Deddy ini, apakah berhasil, apakah mungkin nanti anak-anaknya bakalan berubah lagi gitu. Ya mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang menjadi anak yang lebih baik lagi lah ya. Harapan kita, dan anak-anak ini kan akan dipantau selama 2 tahun dan sebulan sekali mereka akan ditinjau, akan pergi ke barak lagi untuk peninjauan ya sebulan sekali selama 2 tahun. Belum ada kayaknya anak-anak yang merasa keberatan ataupun merasa nggak nyaman di dalam. Semuanya rata-rata mereka nyaman di dalam dan ngerasa 18 hari itu waktu yang cepat gitu menurut mereka, dan mereka betah di dalam, gengs. Jadi benar apa yang dikatakan gubernur, takutnya mereka ketika di dalam bala tentara ini justru mereka nanti nggak mau pulang gitu. Dan akhirnya terbukti juga anak-anak ini akhirnya betah, gengs, gitu di barak tentara itu. Dan mereka ya momen suka dukanya di dalam juga pasti ada ya kan, karena masih baru awal-awal mereka menyesuaikan, beradaptasi ya kan. Ya karena anak-anak yang dikirim di sana itu bukan backgroundnya bukan anak-anak baik gitu kan, anak-anak yang memang susah diatur. Ya memang gimana ya, pasti ada orang yang bawa-bawa rokok ya kan. Akhirnya diketahuan dan diceburin ke kolam lele lah segala macam. Dan itu menjadi pembelajaran akhirnya, dan anak-anak yang melanggar di dalam barak tentara juga tidak mendapatkan kekerasan ya, tapi lebih mendapatkan pelajaran-pelajaran lah, nasihat-nasihat yang mungkin bisa merubah mereka gitu, lebih sadar diri lagi gitu. Dan mungkin inilah untuk pembahasan video kali ini, guys. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.